Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Purbaning Tias, NIM 80 dari kelas PBSI 4B. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang psikolinguistik. Yang pertama ada hubungan berbahasa dan berbicara. Menurut Tarigan, pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Ada beberapa hal yang perlu diungkapkan berkaitan dengan batasan berbicara. Yang pertama, ada berbicara merupakan ekspresi diri. Yang kedua, berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Yang ketiga, ada berbicara merupakan proses simbolik. Dan yang keempat, ada berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Kemudian, beberapa kegiatan berbicara dapat diuraikan ke dalam beberapa kategori, sebagai berikut. Yang pertama ada berbicara di muka umum pada masyarakat atau public speaking. Kemudian, yang kedua ada berbicara dalam konferensi atau conference speaking. Hubungan berbicara dan keterampilan berbahasa. Pengajaran keterampilan berbicara merupakan salah satu kegiatan dalam pembelajaran. Untuk menilai kemampuan berbicara seseorang, sekurang-kurangnya harus ada 3 yang diperhatikan, yaitu instrumen suara, penggunaan bahasa, dan kesesuaian alur cerita. Selain itu, perlu juga dikemukakan beberapa prinsip umum berbicara menurut Tarigan. Yang pertama, membutuhkan paling sedikit 2 orang, mempergunakan studi linguistik yang dipahami bersama. Yang ketiga, merupakan suatu pertukaran peran antara pembicara dan pendengar. Pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik adalah suatu studi mengenai penggunaan dan perolehan bahasa oleh manusia. Dari definisi ini, terlihat ada 2 aspek yang berbeda. Yang pertama, yaitu perolehan, yang menyangkut bagaimana seseorang, terutama anak-anak, belajar bahasa. Dan kedua, penggunaan, yang artinya penggunaan bahasa adalah orang dewasa normal. Kemudian ada aliran psikolinguistik. Yang pertama ada aliran idealisme, aliran rasionalisme, aliran empiris, aliran behaviorisme. Yang kelima ada analisis mentalistik. Objek linguistik, psikolinguistik. Ya, objek psikolinguistik adalah bahasa, gejala jiwa, dan hubungan di antara keduanya. Bahasa yang berproses dalam jiwa manusia yang tercermin dalam gejala jiwa. Pengertian dan fungsi bahasa. Fungsi bahasa adalah alasan-alasan mengapa seseorang berbicara. Fungsi bahasa pada umumnya mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan. Fungsi bahasa ada 2, yaitu yang pertama ada fungsi bahasa yang bersifat intrapersonal, yaitu penggunaan bahasa untuk memecahkan persoalan, mengambil keputusan, berpikir, mengingat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada fungsi bahasa yang bersifat interpersonal, yaitu yang menunjukkan adanya suatu pesan yang ingin disampaikan. Bahasa dan berpikir. Keterkaitan antara bahasa dan berpikir
terletak pada asumsi bahwa bahasa mempengaruhi cara pandang manusia terhadap dunia, serta mempengaruhi pikiran individu pemakai bahasa tersebut. Bahasa mempengaruhi pikiran. Pemahaman terhadap kata mempengaruhi pandangannya terhadap realitas. Pikiran manusia dapat terkondisikan oleh kata yang manusia gunakan. Perkembangan bahasa. Sumber bahasa Indonesia. Sejarah tumbuh dan berkembangnya bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan. Bahasa Melayu tidak hanya digunakan di Kepulauan Nusantara, tetapi juga digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Dan pasca saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai, pertama, bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan hidup dan sastra. Yang kedua, bahasa perhubungan antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Yang keempat adalah bahasa resmi kerajaan. Peresmian nama bahasa Indonesia. Secara sosiologis, bahasa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Namun, secara yuridis, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah kemerdekaan Indonesia. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Perkembangan kemampuan berbahasa seseorang ditentukan oleh faktor-faktor bawaan sejak lahir yang diturunkan oleh orang tuanya. Dengan demikian, jika orang tuanya memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan cepat, perkembangan kemampuan bahasa anak pun juga akan baik dan cepat. Begitu juga sebaliknya. Jika kemampuan bahasa orang tuanya lambat dan kurang baik, perkembangan bahasa anak pun ikut lambat dan kurang baik. Kemudian ada bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu komunikasi, baik itu lisan, tertulis, maupun menggunakan isyarat yang didasarkan pada sistem simbol. Kita memerlukan bahasa untuk berbicara dengan orang lain, mendengarkan orang lain, dan membaca dan menulis. Bahasa manusia dicirikan dalam 4 sistem aturan. Yang pertama ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Berpikir intelijensi dan penalaran. Pengertian berpikir. Berpikir ialah suatu kegiatan mental yang melibatkan kinerja dari otak. Memikirkan sesuatu berarti mengarahkan diri pada objek tertentu, menyadari kehadiran
seraya secara aktif menghadirkannya dalam pikiran, kemudian mempunyai gagasan atau wawasan tentang objek tersebut. Raj menyebutkan 3 macam berpikir realistik. Yang pertama ada berpikir deduktif, berpikir induktif, dan berpikir evaluatif. Fungsi berpikir yang pertama ada untuk mengambil keputusan, menghasilkan sesuatu yang baru atau creativity. Para psikolog menyebutkan 5 tahapan berpikir kreatif, yaitu orientasi, preparasi, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Tingkat-tingkat berpikir. Ada berpikir konkret, berpikir skematis, berpikir abstrak. Pengertian intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu, atau kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah. Kemampuan yang bersifat umum tersebut meliputi berbagai jenis psikis seperti abstrak, berpikir mekanis, matematis, memahami, mengingat bahasa, dan sebagainya. Aspek kemampuan intelijensi. Ada direction, adaptation, kritis. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama ada pembawaan, kematangan, pembentukan, minat dan pembawaan yang khas, dan kebebasan. Kemudian ada penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubung-hubungkan data atau fakta yang ada, sehingga sampai pada suatu simpulan. Kemudian ada macam-macam penalaran. Yang pertama ada penalaran deduktif, penalaran induktif, ya. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.